Hal ini penting untuk selalu dilakukan agar kita dapat senantiasa meningkatkannya. Dan pada hari-hari yang akan datang menjadi lebih baik dari masa yang lalu. Hari ini kaum muslimin zaman dipakai kondisi krisis yang berkepanjangan ini benar-benar membawa dampak yang besar bagi umat Islam. Masyarakat tidak saja merasakan dan mengalami kesulitan ekonomi, namun juga mengalami akibat sosial semakin hari semakin mengkhawatirkan. Krisis yang melanda bangsa ini telah mengakibatkan kondisi masyarakat yang menambah, kemudian berubah menjadi kerawanan. Angka kekerasan naik tajam, kriminalitas semakin meningkat, kesulitan ekonomi makin meningkat. Kita sebagai masyarakat bawah menjadi semakin tinggi. Dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada lagi jalan yang paling baik yang harus ditempuh oleh umat manusia selain bersegera untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Krisis yang melanda kita semua terlepas dari akumulasi beberapa faktor yang ada adalah karena keimanan kepada Allah yang ada pada manusia semakin terhibis. Artinya, dalam langkah dan tindakan yang kita lakukan, kepedulian kita terhadap ajaran-ajaran Allah mengalami kesulitan. Kita lebih banyak mengikuti kehendak kita sendiri dan lebih menelusuri kepentingan diri kita pribadi. Ini adalah satu kenyataan yang harus kita akui secara jujur. Karena pada titik-titik normal sebenarnya manusia adalah makhluk yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah. Sesuai dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ma'asyiral hadirin jamaah iman. Jadi jelas bahwa umat manusia pada dasarnya tercipta dalam kondisi terbaik daripada makhluk lain, dan Dia ciptakan lingkungan bagi umat manusia untuk menguji mereka. Siapa yang paling berbuat baik akan hanya mendapat kenyataan seperti sekarang, di mana manusia dilanda masalah, krisis, kerobohan dan sebagainya. Berarti ini akibat perbuatan manusia ini. Jadi jelas Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita selama kita tetap taat dan
ajaran agama sebagai pedoman dalam setiap hal. Kepedulian dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur dan moral agama harus kita segera tumbuhkan kembangkan kembali agar tercipta adanya keseimbangan dan keseimbangan hidup. Dan itu harus kita mulai dari kita masing-masing. Kita tidak perlu saling tuding atau mencari kesalahan di luar diri kita. Justru sebaliknya, kita harus lebih banyak mengoreksi diri kita bersama-sama untuk menuju kepada yang lebih baik. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, kaum muslim muslimat di mana saja mereka berada, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur